Oke. Nah, kemarin itu kita belajar mengenai ini ya. Dan hari ini kita belajar ini, nulis ini. Kemudian nanti kalau ada waktu kita ke bagian em, maps dan juga proses atau diagram. Nah, teman-teman saya kembali ke sini dulu ya. Oh ya, cek suara saya apakah sudah terdengar jelas semuanya? Clear ya, everyone? Oke, terima kasih. Yap. Nah, uh, saya akan memberikan detailnya lagi ya, menyampaikan lagi. Jadi ini kan badi satu dan badi paragraf yang kedua ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa inilah strategi terbaik untuk menguasai IELTS writing. Karena nanti writing ketika di uh, university itu pengembangan dari ini teman-teman. Kenapa sih kok ada grafik gitu ya? Karena nanti kalau riset kan pakai statistik. Jadi ketika mendeskripsikan data menggunakan statistik itu paling nggak sudah tahu. Kemudian juga ketika nulis paper itu selain statistik ya, itu perlu deskripsi. Nah, deskripsi itu ada di writing tax 2 nanti gitu. Jadi ada kaitannya antara writing tax 1 dan tax 2 itu. Dan juga ada purpose-nya kenapa kok diujikan di awal gitu ya. Sebelum kita perkuliahan di univ luar negeri. Nah, teman-teman, ini adalah kalimat pemula ya. With regards to the amount of butter used. Kalau kita pakai ini, maka nilai coherence, CC ya, coherence cohesion kita akan bagus. Amount, kenapa ada amount? Amount ini karena di sini uncountable ya, butternya uncountable. Kalau misalkan ini bisa dihitung bendanya, oke, maka ini pakai number. Masih ingat ya? Masih ingat ya perbedaan number sama amount ya. Ini kita bahas ketika latihan prediction. Kemudian it began at around 150 grams. Ini awal mulanya di sini. Around ya, pakai around saja karena kita nggak tahu exactnya berapa. Nggak perlu kita sampaikan exactnya berapa, 142 atau berapa, nggak perlu. Cukup pakai ini saja dan ini sudah sesuai dengan kaidah academic writing gitu. Karena yang mau diambil ini kan academic IELTS ya. Maka apapun yang dituliskan juga berkaitan dengan akademik. And then picked gitu ya. Mulai ini verb 2 teman-teman. Ini begin itu awal mulanya. Jadi kalau udah dikasih begin berarti ya tentu awal periode. Nggak perlu lagi dikasih tahun. Saya ulang ya. Jadi ada begin di sini karena ini sudah menerangkan awal mulanya ya. Mulainya kapan gitu. Udah tahu bikin tuh 1981 jadi nggak perlu lagi kasih tahun. Baru kemudian peaknya. Peak itu puncaknya ini ya teman-teman ya. Oke, ini juga ada peaknya. Nah, kalau menyampaikan peak itu peak dikasih add dan sama juga bikin juga add. Ini harus detail ya teman-teman ya. Kalau nulis ya perhatikan detailnya, kemudian pasangan-pasangannya itu diperhatikan. Jadi biar langsung kita belajarnya langsung satu paket gitu ya, langsung tuntas. Peak at 160 grams di tahun 1986. Nah, di sini ya peaknya ya. Before falling, kemarin saya sampaikan ya bahwa kenapa kok pakai verb ing? Karena ada preposisi before. Ini preposisi, oke? Preposisi atau kata depan. Jadi setelah preposisi itu menggunakan verb ing jika tidak ada subjek. Kalau misalkan dikasih subjek before the graph fall itu.
falling dramatically. Jangan dibalik ya, dramatically falling. Oke, tetap adverb ini letakkan setelah verbnya saja. The dramatically do about 50 grams in the last year. Nah, ini pakai last year kan ya. Ini pakai 2007. Nah, ini dikombinasikan. Jadi diusahakan dalam satu paragraf itu ada kombinasi atau kita carilah sinonimnya atau paraphrase-nya. Biar nggak mengulang-ulang terus, teman-teman. Ya, terkesan kayak robot atau mechanical mengerjakan hal yang polanya sama aja gitu. Dan itu sense-nya nggak natural gitu. Ini perhatikan ya teman-teman ya. Ini kan benar-benar bervariasi kan ya dari awal hingga akhir ini. Likewise, likewise itu artinya sama halnya. Maksudnya pola grafiknya ya. Ini kan margarin kan warna biru ya. Jadi bacer warna hijau sama yang warna biru ini polanya sama, polanya menurun ya. Approximately 90 grams of margarine was eaten in the first year. Nah, ini kan. Ini pakai was eaten. Gantilah kalau di awal tadi kan it begin gitu kan. Ini approximately 90 grams of margarine was eaten in the first year. Nggak mengulang pola ini lagi, teman-teman. Dan ini juga menggunakan kalimat pasif. Nah, berarti apa? Ini grammatical range-nya bagus. Sekaligus accuracy-nya juga bagus. Oke, dan otomatis karena punya variasi eh, kalimat ya, variasi kalimat, maka ya otomatis eh, apa ini kosakatanya juga nambah skornya, karena ada variasi yang banyak gitu ya. After which the figure fluctuated, nah, pakai verb 2 ya, slightly, and dropped to a low of 40 grams in 2007 gitu. Oke, pakai kata drop to, to ini pasangannya drop ini pasangannya to ya, itu. Oke, falling pasangannya do, ini ya, falling pasangannya do. Oke, ada pertanyaan, question? Kemudian last year pakai in, jangan pakai on. Ya, in the last year. Nah, ini kan sekaligus teman-teman belajarnya itu langsung. Oke, ada pertanyaan? Oke, next. Oke, nah, coba teman-teman bacanya dulu ya. Mulai dari sini sampai sini. Silakan baca dulu ya teman-teman ya. Sekaligus sampai sini aja ya, sekaligus ya ini.
Oke, di sini energy produced by coal comprise of, ini grafiknya adalah energy produced by coal comprise of 29.8% in the first year ya. Jadi di sini ini coal ini. Oke, di first year ya. And this showed only a very slight increase. Increase-nya di sini of about a mere 1% to 30.9% in 2005. Gitu ya. Ini ya. Oke. Nah, coba sekarang yang ini dan yang ini ditulis seperti ini. Oke. Tanpa arahan saya dulu ya teman-teman ya. Jadi silakan dilihat dulu. Boleh kok di apa ini dimiripkan dengan ini boleh. Cuman kan angka sama ininya beda. Oke. Silakan teman-teman sampaikan di kolom chat ya. Teman-teman gimana? Clear, clear ya instruksinya ya. Ini a mere itu sama kayak only ya. A mere 1% to ini.
Oke, Kak Lisa sudah benar. Kak Dewi, kalau menggunakan industri sectors contribution, jangan lupa ada apostrof ya, Kak. Ada apostrof setelah S sectors, ada apostrof koma atas itu ya, apostrof. Oh, Kak Dewi, itu formatnya slide increase ya. Jadi increase-nya di situ sebagai kata benda ya, bukan bukan kata kerja. Kalau kata benda itu adjektif noun itu. Tapi kalau kata kerja itu adverb, verb sama adverb gitu. Selain saya jelaskan aja nggak apa-apa. Oke Kak Aul. Iya, oke. Kak Hadira, contribution sama distributed itu beda. Mungkin itu contributed ya Kak. Nah, itu sama juga. Itu show a slight increase. A slight increase Kak Hadira. Jadi formatnya itu adalah adjektif non ya. Oke, coba ini saya jelaskan dulu. Saya buatkan apa ini PPT baru ya. Jadi gini, kan ada dua format ya yang kapan hari saya sampaikan ya teman-teman ya. Ada dua format. Oke, gini teman-teman ya. Eh, apa ini perhatikan di sini dulu ya teman-teman ya. Jadi format yang pertama itu kan ada adjektif ya. Adjektif plus noun ya teman-teman. Contoh gini ya. Slight increase. Nah, ini adjektif noun. Kalau format yang satunya itu verb plus adverb. Nah, ini banyak polanya. Atau macam-macam nanti pengaplikasinya itu ada beberapa ya. Verb adverb itu akan menjadi gini. Increased slightly. Nah, gini ya. Ini verb adverb. Nah, sedangkan di sini tadi ada apa ini? Ini ya. This showed only a very slight increase. This showed only a slight increase. Nah, ini kalau kita analisa, ini subjeknya. Di sini subjek. Should ini verb. Nah, ini should ini adalah non phrase kata benda gitu. Kalau increase sebagai non, teman-teman, cirinya itu ada e-nya ini loh, ya. Ada e-nya, a slight increase, ya. Tapi kalau apa ini formatnya ini pakai ed, kita aja ciri-cirinya ya, pakai ed ini. Nah, itu ya. Clear? Ada pertanyaan, teman-teman?
Mister mau Kalau nanya misalnya dia Ya. mau dijadiin verb adverb berarti sentence-nya jadi gimana tuh, Sir? Kalau Gimana tadi Kak? bisa nggak dimasukin ke yang tadi gitu? Kalau Gimana misalnya Kak? tetap mau pakai verb adverb gitu. Oh, sudah ada verbnya Kak di sini. Verbnya ada kan short ini Kak. Kan format kalimat itu ada satu subjek sama satu verb gitu ya. Formatnya kan gitu. Kalau dipaksakan ya maka disampaikan bahwa the graph ini ya, saya garis bawahi dulu yang saya sampaikan ya. Saya garis bawahi warna orange ini ya, teman-teman ini ya. Nah, kalau misalkan ini diubah menjadi pola verb, maka ya the graph and the graph, oke, increase slightly karena increase ya, maka kita pakai of ya, increase of about ini itu berapa? Maka nggak pakai kata should, should-nya dihilangkan. Kalau dimasukkan semuanya, verbnya double nggak boleh. Nanti salah malah kalimatnya, gitu ya. Nah, Oke. ini kenapa kok pakai format kayak gini gitu ya? Kalau kita lihat, Kak, ini ada format verb, adverb, ya, biar nggak ngulang gitu, ya, biar macamnya banyak ya, gitu maksudnya. Tujuannya seperti itu. Clear, Kak? Oke, sure. Berarti emang biar lebih variatif lagi ya, karena yang Betul. keduanya dia mau pakai verb adverb, jadi yang pertamanya dia pakai adjective sama noun gitu ya. Iya, di sini ada lagi ini ada growth ya. Nah, ini kan grow jadi growth kan ini kata bendanya. Kemudian kita lihat lagi ya, geser ke sini. Apa ini? Nah, ini ya decrease. Ini pakai format verb. Nah, kayak gini Kak. Oke. Jadi memang diusahakan ada apa ini ya? Ada variasi lah ya, biar terkesan natural gitu. Oke. Silakan. Ada pertanyaan tadi yang lain? Silakan sampaikan, Kak. jadi Mister tadi hampir sama pertanyaannya soalnya. Oh, hampir sama. Oke, siap, siap. Iya. Lanjut sekarang ya. Lanjut yang bawah ya, teman-teman ya. Oke, ini ada yang tadi masuk, Kak Ridya. Oh, dikasih lagi tuh di ekonomi Turki. Sebenarnya ini nanti Kak Ridya, to the economy of Turkey itu disampaikan di intro. Jadi nggak perlu diulang lagi, ya. Oke, sudah benar. Kemudian berikutnya ini kan gas. Ya, gas ini kan ya, segini ya, gas. Ketemu segini. Ini ada kenaikan kan ya. Terus marginally. Oke. Nah, saya akan pilihkan grafiknya yang mana ya? Coba. Ini ya, teman-teman ya. Five ini, eight ya. Coba di kalimat yang kedua ya. Kalimat kedua. Oke, silakan.
Likewise, in 91 pieces. Which, Kak Ahmad, which-nya ada hanya ya. Generated. Generated 5%. Oke, Kak Ahmad tinggal itu aja ya, Kak. Kemudian, oke, Kak Ridya, Kak Dewi, oke. Yuk, ada, Kak. Ada, aku ada. Oh ya, ada. Oh, ini pasangannya ini ya, other ya, and other. Oke, oke, oke. Karena othernya saya lihat tadi pakai O besar gitu ya. Eh, jadi kalau menurut saya, Kak, di tengah-tengah nggak apa-apa sih pakai pakai U kecil saja gitu ya. Itu baik kecil aja semuanya. Finance itu kan keterangan ya. Jadi begitu nyampe masuk ke bagian paragrafnya, nggak apa-apa pakai huruf kecil. Oke, siap. Kemudian sedikit ke Aul pakai titik ya Kak. Di akhir kalimat dibiasakan pakai titik. Biar nanti ketika tes terbiasa. Karena gini nanti di tes itu semua fungsi autocorrectnya tuh nggak ada. Kita mau apa ini kita typo, kita nggak ada titiknya, huruf kapital di awal tuh nggak ada. Itu nggak ada notif apa ini notifikasi gitu ya. Biasanya kan ada kalau kita ngetik gitu ya. Tapi kalau nanti nggak ada. Jadi ketika nulis juga punctuation-nya harus dibiasakan. Punctuation masuk grammatical. Masuk masuk poin grammatical ada. Punctuation termasuk tanda baca ya. Huruf kapital itu masuk gitu. Oh iya, sekalian. Jadi karena ini kan writing ya, writing itu formal. Formal itu yang dilihat tuh banyak teman-teman. Ya, yang dilihat itu banyak sisi. Itu beda sama speaking ya. Kalau speaking kita mau tone-nya mau formal, informal nggak masalah. Tapi kalau writing itu wajib formal ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Belum ada ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sebentar ya. Saya bukakan materi selanjutnya itu Maps and Process. Nah, ini sedikit harus banyak membaca ya. Oke, wait. Oke. Sekarang kita di bagian ini ya, eh, map sama proses ya, teman-teman. Jadi, apa sih yang ditulis di Maps itu ya? Oh ya, ini kan eh, mungkin kalau teman-teman merasa tidak detail, eh materinya itu lebih baik ini teman-teman. Saya tuh lebih suka ya, lebih suka ada teori langsung praktek gitu ya. Jadi komposisi prakteknya itu lebih besar daripada teorinya. Kalau kebanyakan teori, saya khawatirnya malah nggak nulis gitu. Maka dari itu saya fasilitasi latihan ya. Setiap meeting juga ada latihan singkat untuk menulis dan juga latihan lengkapnya itu yang saya kirim linknya itu gitu. Jadi saya harap teman-teman menulis gitu ya di tugasnya itu sehingga nanti ketika waktunya feedback itu
dapat banyak apa ini ya ilmunya gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak nulis, saya hanya memberikan saja, nanti nggak ada produknya gitu ya. Padahal ini productive skill rating itu. Itu. Jadi harapan saya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di peta itu apa sih yang dicari ya di peta ini? Yang pertama adalah what are the main differences between the maps gitu ya. Bedanya apa tuh ya? Kemudian uh, what features have disappeared and what new features are in their place. Karena petanya itu biasanya ada dua atau tiga teman-teman. Tapi yang lebih common sih hanya dua saja. Tetap ya meskipun dua kan kita harus mencari differencesnya, perbedaannya. Nah, yang dicari karena perbedaannya apa yang disappear, apa yang hilang, apa yang baru, dan juga apa yang tetap sama, kayak gitu. Ada ada apa ini? eh ada tiga pola, gitu ya. Kemudian understand directions. Karena penting ya ketika kita menyampaikan peta kan ada arah, oh ya, ada arah mata angin. Biasanya juga disediakan teman-teman. Arah mata anginnya kecil ya, ada biasanya itu. Dan ini adalah contoh-contoh kosakata yang dipakai ya. Demolish, flatten, replace with, renovate, build, construct, reconstruct, dan lain-lain. Ini adalah kosakata yang sering digunakan dalam peta. Dan kosakata ini menggunakan kalimat pasif. Pasti tahu ya kalimat pasif teman-teman ya. Pasif itu rumusnya adalah be kemudian plus verb yang ketiga atau uh, past participle itu. Karena subjeknya kan benda, maka lebih cocok ketika menjelaskan itu menggunakan kalimat pasif gitu ya. Tapi nggak semuanya teman-teman ya. Mayoritas pasif dan ada juga nanti yang menggunakan kalimat aktif. Nah ini contoh soal ini yang sering muncul ya kalau kita ketik saja di Google Maps gitu. Kalau IELTS Writing Task Fund yang muncul soal ini itu. Nah, pembagian B1 B2-nya itu beda sama sama grafik ya teman-teman ya. Tapi tetap ada aturan pembagian bagi paragraf ada. Kalau intronya ya, kalau intro itu hampir sama. Jadi dari pertanyaan itu ya, statement itu di paraphrase. Ini di paraphrase. Ya gitu. Oke. Kemudian ini misalkan nih ya, ini B1. Maka yang ini juga B1 harus imbang, harus sama. Berarti di luar ini B2. Ini B2. Oke. Atau misalkan gini, ini saya hapus ya. Atau misalkan nih teman-teman mau membaginya kayak gini. Membaginya sama. Ah, ya. Nah, maka posisinya juga harus sama di sini. Berarti di sini B1, di sini B2. Yang bawah juga sama. Ini B1, ini B2. Di paragrafnya ya. Karena di sini kita menyampaikan perubahan, changing. Ya, changes, sorry, changes ya. Kita menyampaikan perubahan. Maka dari itu, kalau kita sampaikan perubahan itu harus sama. Kalau kita menerangkan ini ya, kita jelaskan di sini. Oh, ini nggak ada, kemudian di sini ada. Kayak gitu. Contoh sederhananya ya, pembagian body paragrafnya. Pokoknya kalau kita mau membaginya mau model apapun terserah. Yang penting sama. Antara peta yang satu before sama afternya sama. Nah ini karena before after ya, maka pakai present perfect ya. Karena present perfect itu kan menjelaskan kejadian yang sudah yang telah terjadi gitu aja, tanpa ada keterangan waktu. Kecuali kalau di sini ada tahun ya, ada tahun di sini ada angka. Nah.
Misalkan kayak gini ya, ini baru kita pakai simple past. Karena simple past tense ya, kalau dilihat perbedaannya ya, kalau simple past itu ada spesifik waktu, termasuk tanggal atau tahun. Tapi kalau present perfect itu nggak ada, hanya after, before gitu aja. Oke, dan ini adalah contoh eh, sampel answernya teman-teman ya. Silakan dibaca dulu. Ini yang maaf, ya. Udah tampil ya teman-teman ya ini ya. Oke, silakan dibaca dulu teman-teman yang ini. eh Badi satu, maaf, ini intro ya. Intronya, kemudian ini overview, ini B1, ini B2. Oke, silakan dibaca dulu ya. Oke, silakan ditanyakan jika ada eh, yang perlu ditanyakan ya. Silakan. Mungkin ada yang aneh gitu ya. Tanyakan silakan. Teman-teman mohon maaf, mungkin suara yang hujannya masuk ya karena di sini lagi hujan. Mister mau tanya, berarti Ya, silakan Kak eh, Dian. kalau misalnya dia modelnya map kayak gini, itu kita masukin informasinya, maksudnya kayak misalnya ini kan dia bilangnya approximately 250 meter gitu kan. Nah, Hmm. sedangkan kan di sini 100 meter, berarti itu kita boleh masukin perkiraan-perkiraan kita sendiri ya, Ini walaupun nggak ditulisin gitu. ya Atau gimana? 100 meter itu kan dari sini ya, dari sini sampai sini saja kan 100 meter. Kemudian kalau misalnya ditarik lagi ke sini ya, dan juga pitch-nya dimasukin dan ini sampai sini juga. Nah, itu perkiraan Ya, 250. maksudnya Nggak berarti apa-apa. maksudnya kayak bisa kita perkirain sendiri Ya, gitu. nggak boleh, Kak. Memang seperti itu memang. Seharusnya seperti itu. Makanya di awal dikasih ini, Kak, sebelumnya approximately. Ada tiga Karena baru opsi. karena perkiraan aja ya. Ya, approximately, ada around atau about. Ini kan sama juga halnya dengan grafik ya, Kak. Misalkan line graph gitu ya, kita nggak tahu itu tepatnya berapa. Nah, lebih amannya pakai approximately. Itu sudah apa ya? Sudah termasuk kaidah akademik, Kak. Itu. Oke. Dan itu kan juga cara kita biar nggak terlalu banyak membuang waktu kan ya untuk memperkirakan dan belum tentu perkiraannya itu sama gitu kan karena nggak pakai alat ukur kan kita hanya perkiraan. Jadi lebih amannya ya pakai approximately. Betul gitu ya Kak? Oke. Ada lagi teman-teman silakan.
Ya. No question? Lanjut ya. Nah, ini tadi, ini adalah contoh yang nilainya nggak sampai 9 teman-teman. Ya, kemungkinan 7 lah, atau 6, 6,5, 7. Perkiraan sekitar 7. Kalau ini ya. Sekarang, ini versi yang 9. Versi eh, nilai 9 teman-teman. Silakan. Kita baca dulu petanya ya. Kita baca dulu petanya. Nah, ini tahun 2007, ini tahun 2010. Nah, ini 2010 karena eh, kita nggak tahu ini soalnya dibuat kapan ya, teman-teman. Tapi nanti acuan acuan kita ketika menjawab itu tahun di mana kita tes. Jadi sesuai kok, ya. Kalau misalkan nanti ternyata di sini ya di peta awal ini tahun 2025. Peta sini 2027 berarti itu sebuah proyeksi, proyeksi. Berarti pakai future tense gitu. Tapi kalau misalkan eh, 2 tahun ini tahun sebelumnya ternyata maka ya pakai simple past gitu. Jadi tahun kita tesnya nanti itulah yang sebagai pedomannya. Clear? Kita lihat nih, City Hospital ya. Ring Road tetap sama. Ya, ini kan sama kan? Ring Road sama. Ini juga sama kan? Ini sama. Nah, ini sama. Yang yang baru, yang baru ini kan? Ini baru kan new. Ini juga new kan? Ini juga new. Oke. Dan ini City Road masih sama. Kemudian nih new nih roundabout ya. Oke, kemudian kita cek mana yang di demolish atau yang disepir ya. Saya kasih tanda D ya. Nah, this is D kan, disepir kan ya, Disappear. disepir. Disappear apa ya? Ingat Hmm. apa disappear? Oke, Apa? eh kemudian mana lagi ya? Oke, cuma itu aja sih teman-teman. Nah, sekarang silakan baca dulu. Ini saya kasih waktu banyak ya teman-teman ya. Ini contoh deskripsi yang advance. Nanti kalau ada sesuatu yang membingungkan, silakan ditanyakan ya. Oke, silakan dianalisa apa ini kalimatnya secara detail. Oh iya, tentu nanti dikasih gini teman-teman. Yang saya maksud ya, ada arah mata angin yang membantu. Kemudian ini tanda apa ini keterangannya ya, bahwa simbol ini atau tanda ini adalah bus stop. Ini adalah runabout ya, bundaran roundabout. Oke, silakan dibaca dulu mulai dari intro, overview, B1 dan juga B2. Silakan. Hmm. Hmm. Ayo, Banyak banget. ayo, latihan. Tuh, kamu gini juga nggak? Gitu.
Oke, teman-teman sampaikan pertanyaannya silakan. Saya akan bantu menjawabnya. Coba perhatikan detailnya ya, tensis-tensisnya, kemudian strukturnya, kemudian informasinya dimasukkan. Coba sampaikan ke saya jika ada yang ditanyakan ya. Nanti saya bantu menjelaskan. Nah, jadi itu yang ini dia kan tentang maps. Nah, contohnya kayak gini. Itu maps illustrate. Ada pertanyaan, Kak? Kak Ilma ada pertanyaan? Silakan Kak Ilma. Mister, Ya, silakan Kak. Oh. tentang grammar. Kalau misalkan soalnya kayak antara kayak tahun 2007 sama 2010 itu tuh bisa dikombin antara grammar sama apa past sama past perfect ya? Atau lebih ke past perfect aja? Ini kalimatnya mana Kak? Biar nanti saya jelaskan konteksnya sekaligus kenapa kok menggunakan tenses yang seperti itu. Kalimatnya mana Kak? Ini kayak mana tadi? Mana tadi? Hilang Mister. Bentar. Jadi kayak ada hmm, mana tadi? Involve misalkan. Involve itu kan pas tense kan Mister. Nah, terus Info. kayak Yang body paragraf berapa? Oh ini. Yang ini ya. di overview. Ya. Overview. Heeh. Ya. Nah, terus tuh kayak ya. Terus Simple kayak di past ini. bawah-bawahnya tuh ya terus kayak di bawah-bawahnya tuh kayak ada perfect gitu. Oke. Kan itu ya itu emang kayak gitu ya apa formnya strukturnya Mister. Oke, satu-satu dulu ya. Siap. Jadi gini Kak, kalau sudah berbicara data, itu pertama menggunakan simple past. Ya, meskipun dari sini ya Kak, mulai dari intro ya Kak. Kecuali yang ini kan, ini kita lagi deskripsi gitu ya. The maps illustrate gitu. Kita ini ketika ketika menjelaskan ini ya, atau ketika menuliskan ini, itu seolah-olah kita lagi di depan orang, kita lagi menjelaskan. Kan di awal di sini peta ini menjelaskan gitu. Nah, itu kita pakai simple present gitu ya. Begitu kita eh, ke data, maka gunakan simple past. Jadi sebenarnya kalau di data ya ini eh, apa ini tahunnya ini masa lampau terjadi di waktu lampau petanya itu amannya pakai simple past saja. Kalau misalkan teman-teman bingung ya pakai ini pakai past perfect atau yang lain gitu. Ya udah generalkan saja pakai simple past semuanya. Gitu aja ya. Daripada nanti eh, terlalu bingung dengan tenses yang digunakan gitu ya. Seperti seperti di list ya, itu kan pakai simple past semua, udah pakai simple past semua aja gitu. Jika tahunnya di waktu lampau lah ya, tapi cek lagi tahunnya atau before sama after beda konteks kalau seperti itu. Kemudian, nah kenapa ini pakai verb 2? Iya benar verb 2 ya, karena kan sudah ngomongin data gitu, sudah ke bagian data Kak, maka yang digunakan pakai tenses simple past. Kemudian looking at the changes in more detail. Ini kalimat intro ya. Jadi ini adalah coherence and cohesion. Ngejar poin itu ya. We can see. Nah, ini lagi-lagi. Ini kan kata-kata yang seolah-olah lagi presentasi gitu ya. We can see that ini. Nah, ini formal teman-teman. Ini formal ya. Ini saya adopsi dari Simon. We can see that in 2007 there were three bus stop. Nah, karena ngomongin waktu lampau. Dan ini tidak ada di tahun 2010. And instead we see,
Nah, kita lihat lagi we see gitu. Kita arahkan audiens itu we see gitu ya. Kita arahkan. Makanya di sini pakai simple present gitu. Ini pola formatnya Simon. The addition of bus station on the west side of Hospital Road. This bus station is accessed. Nah, ini karena kita deskripsikan is accessed, diakses gitu via two new roundabouts. The first roundabout is nah bla 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 gitu ya. Jadi kemungkinan 2010 ini adalah tahun di mana apa ya soal ini diujikan gitu. Oke, clear, Kak? Oke, clear, Mister. Ya, jadi nanti kalau misalkan ini kan ditambahkan ya, ditambahkan apa ini deskripsinya. Setelah menyampaikan perubahan, ditambahkan deskripsinya. Boleh adopsi pola ini juga boleh, nggak apa-apa. Atau misalkan kalau lihat polanya list itu ada deskripsinya juga sama ya. Cuman jangan terlalu banyak. Harus di notice ya, diingat lagi promnya ya. Kita hanya memasukkan main features yang terlalu banyak gitu ya. Coba dipilah-pilah lagi mana yang terpenting yang disampaikan gitu. Oke, nah ini pakai simple present. Clear, Kak? Ada lagi pertanyaan? Silakan, Kak. Mister mau nanya, Iya, silakan, Kak. ya ini kan temanya tentang hospital city, city Hmm, hospital. Nah, kalau city hospitalnya itu kan tema utamanya, Mister. ya, Tema utamanya diulang-ulang kembali itu di dalam teks nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Karena memang kalau kita apa ya, mau kita ganti kan nggak ada ini ya, eh nggak ada sinonimnya gitu. Karena memang itu nggak apa-apa kalau ini, Kak. Hmm. Nggak apa-apa. Ini karena ini kan main ininya kan ya, main pembahasannya, Hmm. pembahasan utama. Ya mau gimana lagi gitu ya. Gitu. Tapi nanti kan begitu kita pindah ke sini kan sudah nggak membahas ini ya nggak? Ini kan dibahas ketika pembahasannya membahas City Hospital. Tapi nanti kalau sudah nggak di City Hospital kan City Road gitu kan sudah ganti kita nggak mengatakan itu lagi gitu kan. Ya. Kalau rootnya misalnya itu maksimalnya berulang kalinya berapa, Mister? Ya gimana Kak? Pengulangannya Pak? Kata yang diulang itu maksimalnya berapa selain tema utama? Sesuai kebutuhan saja Kak. Kalau lagi jelaskan Hospital Road ya nggak apa-apa dituliskan. Tapi eh, paling nggak kan gini. Kalau kita perhatikan ya Kak. Hospital Road kan mulai ditulis di sini kan ya. Oke. Di sini. Karena ini menjelaskan arahnya. Kemudian di bawah lagi di sini juga menjelaskan. Oke. Nah, tapi kan nggak sampai yang bawah-bawah lagi kan ya. Hanya seperlunya saja. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Seperlunya apa ini seperlunya saja dituliskan. Karena ini kebetulan ya. Kenapa di sini ada hospital kok dua kali gitu kan? Ini daerahnya masih sini teman-teman. Roundaboutnya juga terkoneksikan oleh Hospital Road. Jadi nggak masalah dibahas ditulis di sini ada, di sini ada. Jadi sesuai kebutuhan. Ya nggak boleh, misalkan nih ya, saya tunjukkan ya. Di sini kan membahas City Road ya, City Road. Oke, City Road. Dan di bawah sini kan nggak ada City Road lagi kan, karena sudah dibahas di sini. Bagian ini udah habis, bahas bagian yang lain gitu kan. Jadi dipotong mapnya ini. Fokusnya di mana nih B1, B2 fokusnya di mana gitu. Jadi biar nggak selang-seling gitu. Mister, apakah ada pengurangan nilai gitu? Kalau misalnya katanya itu kan harus diparaphrase terus ya kalau IELTS. Apakah ada pengurangan nilai? Misalnya maksimal 3 kali pakai. Kalau lebih dari 3 kali pakai nanti ada pengurangan nilai. Oke, jadi sebenarnya bukan pengurangan nilai, Kak. Tapi nilainya nggak naik gitu saja. Nggak naik ke level berikutnya gitu aja. Sebenarnya bukan bukan penalti ya, Kak. Bukan pengurangan. Tapi skornya itu stuck di angka berapa. Kan skor itu kan ada mulai 4, 5, 6, 7, 3 ada 3.
tiga kan hadir saja tapi salah semua kan dapat tiga, masih dapat tiga itu ya. Jadi ada kriteria kan Kak, 5, 6, 7 dan seterusnya gitu. Nah, jadi gini, kalau di awal ya, eh, di awal nulis, awal latihan, eh, karena latihan ya Kak, dan bisa buka buku, bisa buka internet atau laptop, banyak referensi, itu diusahakan bervariasi. Sinonimnya kan bisa diakses dengan mudah. Tapi nanti ketika konteksnya itu sudah konteksnya tes, itu kita gunakan seadanya saja ya, walaupun pengulangan yang penting itu jelas gitu ya. Saya ulang ya, Iya, iya. kalau sudah konteksnya tes nanti itu yang penting jelas, kita sudah nggak mementingkan kosakata yang kita lupa gitu kan. Otomatis Hmm, kalau kita sudah sering latihan maka kosakata itu nggak lupa gitu ya. Nah, kalau ditanya misalkan minimal berapa, ya sebisa mungkin bervariasi. Kalau tidak, paling tidak satu paragraf itu kan isinya sedikit kan nggak terlalu banyak informasinya kan teman-teman ya. Paling nggak jangan sama lah di paragraf. Nanti paragraf berikutnya nggak apa-apa sama. Gitu aja sih. Itu. Nah, saya jamin nih ya, kalau tulisan kita jelas, informasi yang disampaikan benar, ya. Kemudian kosakata kita biasa saja, itu 6. oh Ya, gitu. sejauh sejauh ini Hmm, akurat, insya Allah akurat ya. Sejauh ya. ini akurat. Ah, Yang saya ngecek itu saya bilang, jangan khawatir ini sudah 6 kok. Gitu. Dan 6, iya. 6 beneran teman-teman ya. Soalnya kayak yang udah pernah pengalaman gitu kan yang lain Hmm. kayak agak nakut-nakutin gitu. Jadi kan khawatir gitu, Mis. Nah, yang apa ini yang di bawah 6 Kak, itu karena tulisannya nggak bisa dibaca. Bukan tulisannya handwritingnya atau apa, bukan. Tapi ketika membaca, sekali baca, examiner baca itu nggak paham ini yang dimaksud, yang diomongkan apa gitu. Hmm, Gitu ya, beda Kak ya. ya. Kemudian eh, di marking kriteria itu ada kata-kata eh, nggak bisa convey the meaning dan menimbulkan kebingungan ketika membaca kosakatanya atau grammarnya atau kalimatnya. Itu nilainya di bawah 6 gitu. Makanya ketika tes itu sudah konteksnya tes ya, ini konteksnya tes. Kita kerjakan sebisanya, diutamakan jelas. Sudah, jangan mengutamakan yang lain. Kalau kita mengutamakan kosakata, bakalan lama banget kita coba try recall memori kita, susah banget gak ketemu-ketemu, kita nggak nulis. Nah, bukan seperti itu ketika tes. Ya, sebenarnya siapa yang kita punya ya udah kita tuliskan Kak, gitu ya. Tapi kalau konteksnya latihan, nah itu coba bervariasi. Karena kita kan bisa mengakses list, kita assignment bisa, dictionary kita bisa akses gitu kan. Jadi coba susun serapi mungkin gitu ya, sebagus mungkin gitu. Mister, thank you. Oke, sama-sama Kak. Oke, teman-teman yang lain silakan. Oh, ini Kak Ridia ya. Aku kurang ngerti yang dari this bus station sampai hospital. This bus station, yang mana Kak? Oh, ini ya. Ini ya. Bener nggak Kak? This bus station sampai hospital ring. Hospital ring. Yang ini Kak. Ini enggak sih Kak? Bener ya? Oh, body paragraf. Paragraf 3 ya, bukan body paragraf 3 ya Kak ya? Kan body paragraf cuma dua ini. B1, B2 ya. Oke. Jadi gini, this bus station is accessed via two new roundabouts. Ini menjelaskan ini Kak, posisinya di 2010. Oke, diakses melalui roundabout ini sama roundabout ini. The first roundabout is at the intersection of City Road. Intersection of City Road. Jadi di perempatan gitu ya, Pak. Intersection kan perempatan kan ya. Kemudian and Hospital Road. While the second is
other end of hospital road. Jadi di sini. Ini menjelaskan ini gitu ya. At the junction with the hospital ring road gitu. Sebenarnya kalau saya ini nggak dimasukkan nggak apa-apa. Ini kan tambahan saja ya aksesnya gitu kan. Kita sampaikan aja posisi-posisinya aja nggak apa-apa sebenarnya. Nampak ini ya teman-teman ya. Again, this one is 9 teman-teman. Oke, kita 7,5 nggak apa-apa sih. Kalau misalkan di body satu saja, maaf di rating tes satu saja kita sudah pengen perfeksionis. Khawatirnya waktu yang digunakan untuk tas duanya nggak cukup gitu. Oke, yang penting word count-nya sudah terpenuhi ya, dan informasinya yang penting-penting sudah tersampaikan semua. Ini dikurangi nggak apa-apa ini, poin yang ini nggak ada. Yang penting menyampaikan changes-nya, perubahannya apa yang sudah. Deskripsinya sedikit saja. Ini kan detail banget kan, ya. Misalkan kita sampaikan bahwa this bus station is accessed via current neural roundabouts gitu kan. Gambar yang pertama roundabouts intersection of city road dan juga at the end of hospital road. Udah cukup itu aja. Oke. Pertanyaan teman-teman silakan. Clear ya. Oke. Sekarang kita ke sini. Nah, lebih ini ya, lebih simpel ya. Apakah simpel atau sama dengan yang ini? Oke, kita ke bagian ini ya. Nah, di sebelah kanan ini ada sampel sentence, sampel sentences. Ada beberapa ya. Ini lebih mudah sih ya kata-katanya. Tapi nanti tentu kan ini perlu dimodifikasi ya, seperti nanti. Oke, kalau kita lihat di sini nih, saya sampaikan di awal bahwa akan sering ketemu kalimat-kalimat pasif. Ini ya contohnya ya, saya kasih centang ya. Kalimat pasif ya. Oke, pasif, pasif. Mana lagi ya? Banyak sih. Accessed, pasif ya. Oke, jadi bakalan sering menemukan kalimat pasif di maps ya. Kalau ini di sebelah kanan ini contoh, contoh saja bukan bukan deskripsinya ini teman-teman ya, tapi contoh penggunaan, contoh kalimatnya. Saya ambil ini aja nih. The shops were knocked down. Knocked down itu berarti dihancurkan dan diganti dengan a skyscraper. Misalkan nih, saya ambil Rose Garden ya, case-nya Rose Garden dan diganti cafe. Saya bilang, the Rose Garden was knocked down karena satu kan. The Rose Garden was knocked down and replaced with a cafe. Kan bisa. Karena Rose Gardennya banyak ya. Ada satu, dua, tiga. Maka saya sampaikan. The Rose Garden next to the pond for water plants was knocked down and replaced with a cafe. Saya tambahkan. Itu Rose Garden yang sebelahnya pond for water plants. Ada pertanyaan, silakan. Mixer untuk menentukan apa dulu yang dibahas di badi satu lalu badi dua pada peta itu di bagian mana, Sir? Ini pembagian B1 B2-nya atau eh, penyampaian setiap informasi yang ada di setiap badi paragraf, Kak Lisa?
Kalau pembagiannya udah saya sampaikan tadi ya. Kalau misalkan nih yang ini ya kita potong kayak gini ya. Nah, maka yang ini juga sama motongnya. Nah, oke. Berarti yang sebelah sini misalkan ini B1, ini B2. Nggak apa-apa, berarti ini sama ini satu, ini yang dua. Ini case-nya adalah pembagian B1 B2 ya. Ini bebas sih sebenarnya. Atau mau dibalik ini dua, ini satu, ini ya nggak apa-apa sih. Tujuannya atau sebenarnya yang perlu dipertimbangkan itu gini, yang penting clear. Ketika membaca B1, fokus yang dibahas ya area itu saja. Ketika yang dibahas di B2, yang dibahas ya di area itu saja gitu, biar nggak bingung gitu yang baca. Atau gini teman-teman ya, eh dulu examiner saya tuh bilang gini, untuk trainer saya ya, yang beliau examiner, biar tahu apakah tulisan kita udah jelas atau belum. Caranya gini, kalau kita nulis, itu kan kita lihat data, kita lihat grafik ya. Ini ngomongin grafik atau tak satu lah ya. Ya, kita ngomongin tak satu lah, grafik atau peta atau proses. Kemudian ada grafik, ada tulisan kita. Hasil hasil deskripsi grafik, hasil deskripsi peta, dan hasil deskripsi proses atau diagram. Nah, gambarnya dihilangkan, tulisannya dibaca. Kita minta orang lain membaca. Kalau tanpa gambar, orang lain itu paham, berarti udah clear, udah bagus. Gitu caranya ya. Untuk menentukan apakah sudah oke atau belum. Karena kalau kita misalkan nih, kita baca ya sebuah deskripsi, dan deskripsi itu sudah jelas ya. Kita baca kan bisa membayangkan, sambil membayangkan, kayak gitu. Nah ini kalau sama, apa yang dibayangkan sama yang realnya, ya udah berarti benar, gitu. Yang bermasalah adalah dibaca saja, tapi membingungkan. Nah itu tujuannya lah, itu tujuannya di paragraf satu, di paragraf yang kedua. Biar ada pembagian data, sehingga ada posnya masing-masing di situ. Itu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang coba teman-teman eh, buatkan ini ya, per orang membuat 3 kalimat. Boleh mengadopsi yang ada di sebelah kanan ini ya teman-teman. Silakan se kreatif mungkin nih membuat kalimat. Gunakan apa ini adopsi kalimat yang ada di sebelah kanan. Mau ditambah-tambahin nggak apa-apa, nanti akan saya cek ya tambahannya kayak gimana. Oke, saya tunggu ya teman-teman ya. Sampaikan di kolom chat eh, jawabannya. 3 kalimat atau 3 informasi atau 3 gambar atau 3 bagian lah di sini ya. Terserah ya. Terserah mau pilih yang mana ya. Mister, sorry maksudnya gimana? Mendeskripsikan 3 bagian. Misalkan nih, saya mau menjelaskan amphitheater ya, satu. Saya mau menjelaskan Rose Garden ya, dua. Children's Play Area, tiga. Deskripsikan menggunakan kalimat yang ada di sini. Ini diadopsi kalimat ini. Ya, kalimat yang ada di sebelah kanan ini diadopsi untuk menjelaskan informasi yang ada di peta ini, 2 peta ini. Oke, tapi pakai bullet point saja, nggak usah pakai paragraf ya, bullet point aja. Kayak gini nah, ya, satu kalimat saja ya. Berarti kan totalnya 3 kalimat. Clear? Oke.
Mister, Iya Kak, ini gimana? yang kalimat di sini sebelah kanan bukan deskripsi dari maps ini ya? Bukan, bukan. Oh, Itu sebagai pantesan. sebagai Nyari-nyari forest. contoh saja ya. Oh iya Ini iya. dan ini yang simple ya Kak. Nanti eh, bisa lihat apa ya model yang lain di list yang lebih lebih bervariatif. Ini yang yang simple saja. Jadi nanti dari yang simple itu bisa dikembangkan lagi yang lebih bervariatif ya, ditambah-tambahin gitu ya. Oh iya. Thank you, Mister. Oke Kak. More than a century period, the Kirimpa area was fully transformed. Oke, ini kan tadinya belum tahu berapa ya Kak. Mungkin more than a century. Langsung saja Kak, Kak Ardiansa, Kak Ardi. Kak Ardi, langsung ini aja ya. Langsung poinnya ya, berarti paragrafnya. Ini udah bagus kok. Cuman eh ini saja, more than a century periodnya dihilangkan saja ke Ardiansa ya. Ini udah bagus ya. Ini maksudnya ke Ardiansa kan menuliskan overview ya. Biasanya kalau kata-kata fully transform itu untuk bagian overview, Kak. Contoh ini ya. eh yang ini apa ya? Kasih tanda OF ya, ya OF ya. OV overview. Ini biasanya ini juga overview. Oke. Oke, terima kasih Kak Ardi. Yuk, Kalisa. Rose Garden in the north. Rose Garden in the north was replaced with cafe. Kasih ya kayak ke cafe. Sebenarnya teman-teman itu lebih baik kasih kata the ya. The itu berarti spesifik gitu ya. Atau pakai itu contoh di situ pakai pakai nggak apa-apa misalkan. Jadi biar ada artikelnya. A water feature was constructed to replace the old fountain. Water feature, the old fountain. Kayaknya bukan Kak Lisa itu kayaknya water feature itu nggak replace old fountain ya, karena fountain di tengah-tengah sama rose garden yang baru fountain itu. Jadi water feature itu kaitannya dengan glass house ya Kak. Kemudian stage for musicians was converted into, nah eh, convert into amphitheater for concerts. Oke, sudah oke Kak Lisa yang nomor 3 ya Kak. Tinggal nomor 2 saja. The pond for water plants was fully transformed to children's play area today. Okay, the stage for musicians was knocked down and replaced with an amphitheater for concert. Okay, oh, Rose Garden in the north area was demolished and changed into a cafe. Okay, the fountain was replaced with Rose Garden. Okay, the old glass house, glass house-nya satu Kak ya, Kardi. The old glass house was replaced with the water feature. Jangan lupa tanda titik ya. Jadi untuk uh, apa nih ya, singular and pluralnya itu harus sama. Kalau di situ pakai singular ya pakai singular ya. Kecuali seats itu ya, pakai plural itu ya. Plural ada S-nya. Seats. The old glass house. Oh, tadi. The glass house was demolished and developed into water feature. Okay, the old stage for musician. Okay, the rose garden in the east of. Sebenarnya to the east of ya Kak. The rose garden to the east of entrance. Itu tambahkan gini Kak. Kak Dewi.
Entrance to yang mana? Entrance to Eldon Street atau entrance maaf, entrance from ya. Entrance from Arnold Avenue atau entrance from Eldon Street gitu. Ditambahkan ya, karena entrance-nya dua ya. Was demolished and reconstruct to the center of area. Oke. Kak Ahmad, the fountain was demolished and replaced. Replace itu pasangannya with ya, Kak? Sorry. Coba saya cek ya. Replace. Iya, replace to with. Ya. Kalau develop baru into ya. Replace with a square of rose garden and faucets. The pond for water plants was not done and modernized by modernized to the children's play area. Kak Ahmad. A new water feature was built to change the glass house. And change mungkin itu ya Kak, bukan to change. Karena setelah itu seharusnya juga verb satu itu ya. Mending was built and change into glass house ya Kak. A new amphitheater for concert was built to replace the definition. Oke Kak Ardi. The form for the plants were transformed into. Oke Kak Ilma. Oke siap. Nah, maksudnya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, silakan apa ini lihat IELTS list dan juga Simon ya. Oh ya, saya akan menampilkan progresnya, progres self study materialnya. Ini kan pertemuan ke-11 ya, teman-teman. Hari ini, malam ini. Pertemuan ke-11. Jadi paling tidak besok itu sudah selesai self study-nya sampai di bagian yang ke-11 harusnya ya. Saya lihat tadi masih ada yang belum, ada yang sudah. Itu. Coba saya mau menjelaskan linknya ya. Ini, oke. Jadi ini mulai Kaul ya. Kaul dan nomor 9 ya Kaul. Nah, di bawah sini ini ada writing practice linknya. Oke, tinggal diklik saja. Jadi semuanya udah saya siapkan gini teman-teman ya. Silakan dicek lagi apa ini link latihannya. Dan di latihan ini, misalnya ini punya Kak Aul ya. Nah, oh ini di highlight ini sama Kak Aul. Nah, ini Kak Aul sudah mengerjakan. Ini rajin. Udah satu ya Kak Aul ya. Nah, ya ini combination. Paling tidak intronya sama overviewnya ditulis. Oke, kemudian sampai sini ya teman-teman ya. Ini Green Spark nanti dilanjutkan. Kemudian ini essay writing task 2 ini ya, itu. Dan ini totalnya adalah 12 latihan. Nah, ini kalau bisa lengkap, lebih banyak nanti feedbacknya, gitu. Oke, ini nanti saya usahakan weekend sudah ada komentar ya teman-teman ya. Bagi yang sudah nulis ya, akan saya kasih komentar terkait feedback yang ada. Ngerjakan semua Kak, harus selesai 12 ini ya. Selesai kelasnya, selesai latihannya, tuntas kan, gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Writing itu mudah kok, beneran mudah. Pokoknya ada progres setiap hari sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang penting konsisten ya. Readingnya juga apa ini? Readingnya juga
harus sering ya teman-teman. Itu kan topiknya berbeda-beda. Nah, nanti kita akan membahas di writing text to itu topiknya beragam. Jadi kalau kita eh, graph sama chart, grafik chart sama ya Kak. The graph, the chart itu boleh ya, sama. Apa bedanya? Bar chart, bar graph, the graph. Sama Kak, sama. Pie chart. Nanti kita bilang the graph gitu. Kalau nggak suka, eh coba baca saja ya Kak. Karena gini, nanti di rating tax tuh coba cek Kak di soal yang tadi ya. Kita cek ya soal yang tadi ya di filenya Kak Aul. Aul izin ya Kak Aul. Kita cek nih latihan satu ya, esai satu topiknya apa nih? Topik satu, esai satu. Topiknya tentang smoking. Esai dua, energi. Esai tiga, internet. Esai empat, crime. Ya, kriminal. Esai 5 happiness. Nah, beragam kan? Oke. Nggak apa-apa kalau misalkan eh, tidak suka artikelnya ya. Tapi topiknya kau harus tahu banyak ragamnya ya, Kak. Biar nanti ketika tes itu udah, wih siap, saya udah pernah baca itu dan lain-lain gitu ya. eh Mis- Iya, saya variasikan biar tahu rasanya gimana sih baca yang susah, baca yang gampang. Sebenarnya kalau terbiasa baca yang susah, ya, ketika baca yang gampang itu mudah, lebih enteng bacanya. Ya, tapi kalau kita terbiasa yang baca yang enteng-enteng saja, baca yang susah itu susah banget gitu ya. Itu saya pengennya eh, teman-teman udah biasa baca yang berat-berat. Ketika baca yang ringan, oh saya bisa kok, udah terbiasa gitu loh, ya. Oke, Mister, sorry mau nanya. silakan Kak. Overall sama overview boleh digabung nggak? Over, overview Kak, maksudnya itu ya. Overview sama intro mungkin ya. Oh iya ya, intro sama Ya, overview boleh. boleh digabung Boleh. satu paragraf ya. Boleh. Kalau apa body satu sama body dua boleh digabung jadi satu paragraf nggak? Nggak boleh itu, Pak. Kalau B1, B2 nggak boleh. Oh nggak boleh. Ya, karena memang adanya B1, B2 biar terpisah. Gitu. Kenapa mereka perlu dipisahkan? Biar clear poinnya. B1 membahas apa, B2 membahas apa. Gitu. Atau ibaratnya gini Kak, kalau kita ya, eh, eh, kenapa kok di list ya? Kita merujuk punyanya List sama Simon. Mereka lebih memilih intro, overview, B1, B2 semuanya pisah. Ketika membaca itu kan enak kalau membaca satu poin selesai, baca poin-poin yang lain, poin lain itu lebih lebih enak dan ada nafasnya gitu ya. Kalau ibarat kita baca paragraf yang panjang, nggak dipisah-pisah gitu ya, paragraf jadikan satu, itu kan berarti nggak ada nafas gitu ya, kita lari nggak ada berhentinya gitu. Nah kalau ada jeda kan lebih enak gitu. Itu kan juga membantu biar poin yang kita sampaikan lebih clear Kak. Gitu. Kesimpulan juga nggak boleh digabung ya, misal sama body Kesimpulan dua. nggak ada Kak. Jadi di kesimpulan itu nanti di writing text two ya. Writing text two ada kesimpulan. Yang Oh, ya, ya. task one ini yang ada adalah overview ya. Overview itu hampir mirip sih dengan kesimpulan karena menyampaikan gambaran secara umum ya Kak. Gitu. Hmm. Jadi ada 4 bagian ya. Intro, overview, B1, B2. Nanti kalau di task 2 writing task 2 yang esai yang panjang itu ada intro, B1, B2, conclusion. Gitu, Kak Ilma. Jadi, Takwan nggak ada conclusion. ya, task 1 nggak ada conclusion. Task 2 yang ada conclusion. Gitu. Kak Ilma sudah tahu websitenya IELTS List kan ya? IELTS apa Kak? IELTS List. Mister? IELTS List. Ini, Kak. Saya tampilkan ya. Jadi, kunjungi ini dulu, Kak, sebelum mengerjakan.
Ini saya sarankan untuk menulis dulu artikel di sini ya, di IELTS list ini ya. Eh, Writing tas satu, tas 2 ada. Tas satu dulu ya, kira kita masih di tas satu ya. Pilih model answers ya Kak. Kemudian line graph, model answer. Ini banyak kok model answernya ya. Selain line graph kan banyak. Table ada semuanya. IELTS list ya Kak. Ini ada di PPT hari pertama ya Kak. Nah, ini 9 dan ini ada model answernya. Saya sarankan ditulis ulang, tapi pakai handwriting ya, sambil melihat data. Gitu ya. Pakai ini ya, IELTS list. Ini sudah level 9 Kak, dan yang nulis ini examiner langsung. Gitu ya. IELTS list ada kok di PPT hari pertama ya. Oke, Yes, ada lagi Kak thank ini? you. Dah. Oke, siap. Teman-teman terima kasih ya sudah hadir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa latihan writingnya ya, mulai ditulis. Oke, terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.